Pada masyarakat Jawa kuno, zaman dahulu, dikenallah istilah catur asrama, yaitu istilah yang menerangkan 4 tahapan dalam kehidupan manusia yang diambil dari ajaran agama Hindu. Yang pertama, tahapan Brahmacari atau tahapan mencari ilmu yang dimulai sejak lahir. Yang kedua, tahap Grehasta, yaitu masa-masa untuk menikah, bekerja, dan melaksanakan kehidupan sosial lainnya seperti sekarang. Tahap ketiga disebut Wanaprastha, yakni masa untuk pensiun, mulai meninggalkan kehidupan duniawi. Tahap keempat disebut Sannyasa, yakni masa untuk mulai bertapa, mengunjungi tempat-tempat suci, dan hingga moksa. Dan gunung adalah tempat yang paling baik dan cocok untuk melaksanakan tahap yang terakhir tadi. Di gunung seperti Penanggungan ini, selain dianggap sebagai tempat para leluhur dan para dewa, juga banyak sekali dituai atau dibangun tempat-tempat pemujaan berupa candi, tempat pertapaan yang berupa goa, ataupun tempat-tempat pertapaan yang lainnya. Bagaimana dengan di Gunung Arjuna? Oke, kali ini Anda akan saya ajak untuk mengunjungi salah satu tempat pertapaan yang ada di Gunung Arjuna. Yuk, budal! Tadi dari Candi Wesi arah sana. Nah, itu Candi Wesi. Sret. Nah, ini perempatan. Itu Cakmet lurus itu sudah ke arah ke Sepilar. Yang ini ombay dari pertapaan atau petilasan Werkudara. Dan yang ke kiri ini naik itu kayaknya infonya sih mungkin yang tembus ke pos 4 yang Semar ya. Ya, kurang lebih 25 menit mungkin ya. Ini sampailah kita ke pertapaan Werkudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertapaan Werkudara. Dari jauh yang menyolok tampak adalah keberadaan sebuah pondokan untuk peristirahatan ini ya. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah sebuah pertapaan ataupun petilasan yang ditengeri atau ditandai dengan adanya sebuah pohon besar, tampaknya sebagai pusat dari pertapaan di sini. Di sebuah pohon besar ini saya kurang paham ini pohon dari jenis apa. Dan kemudian di depan pohon ini tampaklah tetenger berupa patung Sang Werkudara atau Bima alias Satria dari keluarga Pandawa. Patung di sini sangat tepat menggambarkan sosok Satria Werkudara alias Bima ya. Sosok satria yang bertinggi tubuh besar, tegap dengan kumis tebal, kemudian memiliki atau menggunakan pakaian berupa kain poleng bermotif kotak-kotak hitam putih melambangkan benar dan salah. Tangan kiri menunjukkan kuku Pancanaka, senjata dari Bima. Kemudian pada tangan kanan memegang atau menggenggam senjata gada rujak polo. Pada masa sekarang tentunya sudah tidak ada yang melakukan pertapaan hingga moksa ataupun hilang jasadnya. Akan tetapi pertapaan ini masih banyak dikunjungi oleh para pelaku spiritual untuk melakukan pertapaan di sini dengan tujuan untuk jumenengan
ataupun bermeditasi ataupun mengheningkan cipta dengan tujuan masing-masing. Di antaranya untuk memberikan ketenangan batin, kemudian kesegerwarasan atau kesehatan, dan mungkin juga untuk kesaktian mungkin ya. Barangkali seperti itu. Baik, dari pertapaan Werkudara, saya ajak bergeser sedikit ya untuk menuju ke sebuah sumber air yang dikenal dengan sebutan Sendang Derajat. Yuk. Sendang Derajat adalah berada di ketinggian 1910 mdpl. Jika Anda melalui jalur pendakian Arjuna via Purwosari, ini adalah sendang atau sumber air yang paling tinggi atau paling atas. Keberadaan sumber air ini tentunya berkaitan dengan keberadaan situs-situs sekelilingnya, seperti candi ataupun petilasan, candi Sepilar, candi Wesi, pertapaan Werkudara dan sebagainya. Karena zaman dahulu setiap situs yang dibangun akan selalu tidak jauh lokasinya dengan sumber air, baik itu berupa sungai ataupun sumber. Di masa kini, Sendang Derajat ataupun sumber air ini banyak dipakai oleh para rekan-rekan pendaki ya untuk kebutuhan konsumsi logistik selama camping. Soal khasiatnya juga ada yang percaya bahwa air dari Sendang Derajat ini mengandung kesehatan dan juga membuka aura, terutama untuk kesehatan. Wallahu alam. Baik, kita akan menuju ke situs berikutnya yang ada di Gunung Arjuna ini. Bersambung, sampai jumpa.